MTS mata kuliah studi hadis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu riwayah dan apa itu diroyah. Pasti teman-teman belum ada yang tahu kan apa itu riwayah dan apa itu diroyah. Yang pertama, riwayah. Riwayah yaitu hadis atau ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir beliau, periwayatan beliau, serta tingkah laku Nabi. Riwayah ini, objek pembahasannya semuanya berasal dari Nabi atau bisa disebut dengan outputnya. Nah, yang kedua yaitu diroyah. Nah, apa itu diroyah? Teman-teman sendiri tadi kita sudah membahas tentang apa itu riwayah. Sekarang kita akan membahas apa itu diroyah. Diroyah yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui para perawinya atau yang diriwayatkannya. Nah, siapa itu perawi? Perawi yaitu orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan risalah atau berita dari. Nah, apa itu sanad? Sanad yaitu rantai. Yang dibahas dari sanad yaitu biografi perawi, sifat-sifat perawinya, perawi ini adil atau tidak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perawi. Sekarang kita akan membahas tentang marwi. Nah, apa itu marwi? Marwi yaitu isi berita yang diriwayatkannya atau bisa disebut dengan matan. Sanad dan matan saling berhubungan. Sanad tanpa matan tidak bisa disebut dengan hadis. Begitu juga dengan matan tanpa sanad tidak bisa disebut juga dengan hadis. Nah, sekarang kita ke pembagian diroyah. Ada hakikat periwayatan, yaitu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Selanjutnya, syarat-syaratnya yaitu metode ketika perawi menerima periwayatan hadis. Nah, selanjutnya ada macam-macamnya, yaitu periwayatannya bersambung atau terputus. Maksudnya adalah apabila periwayatannya itu bersambung dari sanadnya, maka hadis tersebut akan dengan hadis sahih. Nah, apabila hadisnya itu dari periwayatannya itu terputus, maka disebut dengan hadis dhaif. Nah, lanjut ada hukum-hukum periwayatannya. Maksudnya yaitu periwayatan tersebut diterima atau tidak. Nah, kenapa nih misalnya tidak diterima? Mungkin karena tidak memenuhi syarat-syaratnya atau hadisnya, perkataannya misalnya dari sanadnya terputus, seperti itu. Next, ada keadaan para perawinya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya sifat-sifat perawinya, dia jujur atau tidak, adil atau tidak, terus guru perawinya itu siapa, bagaimana cara dia bisa menyusun hadis tersebut, dari mana, dan sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam periwayatannya atau pembentukan bukunya seperti apa, jilidnya atau urutan buku seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya atau seperti istilah-istilah hadis. Nah, seperti itu macam-macam dirayah. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, pada perkembangannya ini melalui beberapa tahap. Ada pada periode Nabi, periode sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai dengan periode sekarang. Mari kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas periode perkembangan hadis dari periode Nabi SAW dahulu ya.
Nah, pada perkembangan ilmu hadis riwayah ini pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adanya larangan dituliskannya hadis. Kenapa? Karena takut bercampur dengan Al-Quran. Nah, karena waktu itu sahabat itu belum ada yang bisa menulis ya, dan belum terlalu paham tentang bahasa Arab. Jadi takut bercampur dengan Al-Quran. Nah, lalu larangan dan kebolehan menulis hadis pada periode Nabi ini bersifat kondisional ya. Jadi dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya hadis ini penting banget gitu, jadi perlu dibukukan karena sedikit-sedikit sahabat mulai bisa menulis ya. Nah, lanjut pada periode ini juga sahabat itu memiliki catatan khusus sendiri ya. Jadi catatan-catatan tentang Nabi gitu, apa yang Nabi bicarakan atau jawaban-jawaban Nabi tentang pertanyaan-pertanyaan yang Nabi jawab gitu. Jadi dibuat catatan sendiri oleh sahabat seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas yang perkembangan ilmu dirayahnya ya pada masa Nabi, yaitu bahwa ilmu dirayah ini telah ada ya dasar-dasar ilmunya itu dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berisi bahwa Allah berfirman menyebutkan orang-orang fasik, apabila didatangkan kebenaran kepadamu maka ditelitilah dulu gitu, diteliti dulu kebenaran hadis tersebut, kebenarannya. Maksudnya neliti seperti apa? Bahwa kita harus tahu sanadnya itu, urutan sanadnya itu dari siapa, dan isi matanya tersebut juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas periwayatan hadis riwayah pada masa atau pada periode sahabat ya. Nah, jadi pada masa ini disebut dengan masa pembatasan. Jadi apabila ada sebuah hadis, maka diwajibkan untuk bersumpah ya, disyaratkan untuk bersumpah dari mana hadis ini gitu. Dan orang yang membawa berita ini harus tahu sanadnya dan dari siapa gitu, nggak sembarangan, karena waktu pada periode sahabat itu banyak sekali marak sekali namanya hadis palsu ya. Maka sahabat dan Nabi itu rihlah ke kota lain selain dari Makkah dan Madinah gitu untuk menyampaikan salah dan menyampaikan kebenaran ya. Tujuan dari rihlah tersebut bersama para sahabat. Nah, selanjutnya yang diroyah seperti apa perkembangannya? Nah, hampir sama juga dengan yang riwayah tadi. Yang diroyah ini hampir sama dengan yang riwayah. Jadi periwayatannya ini harus disertai dengan saksi dan harus bersumpah juga, serta harus mengetahui sanadnya juga dari mana seperti. Jadi hampir sama ya gitu dengan yang riwayat tadi. Nah, lanjut yang di hadis dirayah ini harus secara lisan ya penyampaiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang periwayatan hadis riwayah dan hadis dirayah pada periode tabi'in. Nah, pada masa ini hadis itu sudah resmi dibukukan. Nah, oleh siapa? Oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, tokoh utama yang melakukannya itu siapa? Yaitu Syihab Az-Zuhri. Nah, lalu ada model-model bukunya juga ya, model-model kitabnya seperti Muwatta, Musnad, seperti itu. Nah, lanjut pada periode ini juga
tulisannya itu masih bercampur dengan perkataan sahabat ya, atau fatwa sahabat. Jadi hadisnya itu masih bercampur, belum asli gitu ya, belum asli dari Nabi Muhammad, tapi masih bercampur dengan fatwa sahabat gitu, ada campur tangannya juga gitu ya. Nah, yang diroyah ini, hadis itu timbul secara tertulis ya, jadi belum terpisah dari ilmu yang lain. Nah, penulisan hadisnya itu bergabung ya dengan ilmu fikih atau usul fikih, seperti tertulis dalam kitab Al-Um atau Arisalah karyanya Imam Syafi'i, seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyahnya secara tabi'in. Kalau yang tadi kan kita membahas secara tabi'in saja. Nah, kalau sekarang tabi'in. Sekarang kita akan membahas yang periwayatan ilmu hadis riwayah terlebih dahulu ya. Jadi pada periode tabi'in, masa ini disebut dengan periode keemasan ya. Jadi si hadis ini sudah di filterisasi gitu. Yang tadinya bercampur dengan fatwa sahabat sudah di rapihkan gitu, dibereskan, sudah diklarifikasi, dan timbulnya kutubus sita seperti itu pada masa tabi'in. Oke, baik, sekarang kita akan membahas perkembangan ilmu hadis yang diroyahnya ya. Jadi pada masa tabi'in ini hadis itu sudah terpisah dari ilmu-ilmu lain, tapi belum menyatu ya, belum disatukan. Nah, dan munculnya kitab-kitab yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir nih, periode setelah tabi'in ya. Nah, jadi perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa setelah tabi'in ini lebih sistematis ya. Jadi sudah sistematis lah ya, istilahnya sudah beres gitu. Dan muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Istisar, dan lain-lain. Kalau perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa setelah tabi'in ini, jadi ilmu hadis itu berdiri sendiri ya gitu, berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan adanya kitab ilmu hadis pertama atau al-muhadis ya, seperti Al-Fasih Baina, Al-Rawima, dan Al-Wali. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu pengertian hadis riwayah dan apa itu pengertian hadis dirayah. Semoga bermanfaat, dan insya Allah saya telah menyelesaikan tugas UTS perkuliahan studi hadis. Saya Dila Ayu Fadila dari kelas MPI 1A, izin pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.